Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minal muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mursalin wa khairul anbiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa sallim ila yaumil ya ayyuhan ya ayyuhun usihi wa iyyakum bittaqwallah fa innal jannata wa'idul muttaqin. Liqauli ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'du. Para jamaah sidang Jumat rahimahullah. Pada kali ini saya membahas tema tentang pemalas yang ini masuk surga. Tema ini saya sampaikan untuk saya sendiri. Jadi khutbah kali ini saya mengkhutbahi diri saya. Jika para hadirin mendengar, maka bisa untuk disimak dan semoga bisa bermanfaat. Jadi untuk para pemalas, saya adalah orang yang malas, tapi ini masuk surga. Nah, sholat cuma 5 waktu aja, wajib-wajibnya saja. Itu pun karena diperintah Allah. Jadi saya teringat jawabnya almarhum Yai Abdul Fattar. Beliau jauh dalam ceramahnya. Andai yang nyuruh sholat 5 waktu itu presiden, haram saya nggak mau sholat. Saya capek. Jadi karena yang nyuruh Allah, sholat 5 waktu ya dikerjakan, karena kelak kita akan kembali kepada Allah. Tapi kalau bukan Allah yang nyuruh, presiden Pak Prabowo akan sholat 5 waktu mana? Gak mau, saya saking capeknya. Jadi saya malas. Sholat hanya 5 waktu. Puasa hanya Ramadan saja. Orang-orang bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW ingin semua bulan itu bulan puasa semuanya. Saking besarnya fadilah. Tapi saya yang pemalas ini ingin cepat-cepat lebaran. Saking pemalasnya saya. Zakat, ya cukup fitrah saja. Zakat malam, mana ada uang? Mau haji, apalagi tidak ada uang. Saya orang pemalas, tapi ingin masuk surga. Kira-kira bisa nggak ini? Jadi saya mempelajari bagaimana ya. Nanti ketika diadili oleh Allah di hari pengadilan, al-yawma la yanfa'u mal wala banun, tidak ada manfaatnya harta dan anak. Nanti diadili sama Allah. Terus Ahmad seorang, kamu mau mana? Mau surga? Apa seorang mau? Sholat, pas-pasan, kira-kira bisa nggak? Si pemalas Ahmad ini mau masuk surga gimana caranya? Makanya terus-menerus diri ini untuk belajar bagaimana solusi bagi sang pemalas ini yang enggan beribadah ini. Saya masuk surga ini gimana solusinya? Maka para jamaah yang dimatakan Allah, Islam sangat indah dan benar-benar terbukti keindahannya. Islam sangat mudah dan benar-benar terbukti kemudahannya. Bagi saya yang seorang pemalas, solusi agar bisa untuk masuk surga
kita coba kaji dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Idza qalatil mar'atu khamsaha wa qamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Itu adalah jika seorang perempuan, ini kita bahas perempuan, hadis di sini kita bahas perempuan. Jika seorang perempuan hanya sholat 5 waktu saja, puasa hanya di bulannya saja, bulan puasa, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, bagi lalah, udkhulul jannah, di ayat abwabil jannah, syi'ti. Jadi masuklah kau dari berbagai macam pintu sesukamu. Padahal si perempuan ini hanya menjalankan perintah kewajiban saja. Sholat 5 waktunya saja. Puasa di bulannya saja, bulan Ramadan. Menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya. Ini insya Allah berlaku juga bagi laki-laki. Dan terbukti di kisah Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang sudah valid. Nah ini valid. Nabi sudah memvalidasi, memvonis ada seorang sahabat ahli surga. Para sahabat kepo, siapa yang ahli surga ini? Siapa di surga ini? Bertamu ke rumahnya. Dicek, tidak ada amalan khususnya, sholat cuma 5 kali. Tidak sholat tahajud. Tidak ada sholat sunnah, cuma kewajiban-kewajibannya yang dilakukan. Para sahabat, satu orang ini yang ingat penasaran. Bulan, engkau saya amati, tidak ada amalan khusus. Sholat itu cuma wajibnya aja, biasa aja. Tidak tahajud, tidak duha dan segala macam. Tapi Allah dan Rasulnya menjamin engkau masuk surga. Apa kita kira-kira? Ternyata berdasarkan ayat Al-Quran, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di hari pengadilan, orang-orang itu tidak akan bisa diselamatkan oleh apapun kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, sahabat ini dia punya hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang selamat bersih. Jadi solusi bagi seorang pemalas seperti saya ini adalah untuk menjaga hati tidak menyakiti orang. Tidak menyakiti orang. Banyak sekali hadis yang membahas tentang akhlak adab. Dan rata-rata orang yang memudahkan kita disukai. Dan itu pun Allah juga suka kepada hamba-hamba yang berbuat baik kepada sesama. Makanya saya kasih rahasia. Nah ini saya rahasia. Biarkan yang tidak mendengar jangan tahu. Jadi Allah ini suka kepada hambanya yang meniru sifatnya, mencoba mengamalkan sifatnya Allah. Ahabbul ibadi Allah Ta'ala antau nasibna wa abdul a'mal idkhul surur ala babil mu'min. Jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat, bukan orang yang ahli ibadah. Wa afdalul a'mal, dan amalan yang paling afdal bukan puasa. Itu kalau memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Menyenangkan, intinya menggembirakan. Jadi muslim yang sejati itu dia yang tetangga-tetangganya itu aman dari lisannya, dari tangannya. Wailun likulli humazatil lumazah. Nah, ayatnya tambah tegas, celaka. Lumazah. Itu melalui lisan, melalui perbuatan. Tercelah orang yang suka mencela, menghina. Allah enggak suka hamba yang sombong, arogan, egois, angkuh. Jadi solusi bagi saya pemalas, sholat pas-pasan. Jadilah hati yang selamat. Yang kita, kalau sudah hati kita selamat,
tangan keluar insyaallah baik, gerak-gerik baik, jadi orang suka kepada kita. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Berbuat baiklah kalian kepada semua makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan sayang kepadamu juga. Sayangilah, berkasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Siapa yang di langit? Para malaikat. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan proklamasi, pengumuman. Para malaikat, Jibril, aku cinta Ahmad. Maka kamu juga harus cinta. Jibril masih tahu para malaikat semua. Ini Jibril kebetulan. Jadi masih tahu semua para malaikat Allah cinta Ahmad. Aku cinta Ahmad. Kalian semua cinta Ahmad. Yarhamukum man fis sama. Maka semua malaikat di langit Ahmad. Karena Ahmad berkasih sayang kepada sama. Inilah cara yang saya amati, yang insyaallah sangat gampang bagi pemalas seperti saya untuk bisa menggapai ridho Allah, masuk surga. Hati-hati, lisan ini hati-hati. Nabi mewanti-wanti. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi. Takutlah engkau. Walau kana kafirun, sekalipun dia kafir, engkau menzalimi orang. Jika dia berdoa kejelekan kepadamu, kamu tidak akan selamat. Jangankan di akhirat, di dunia kamu juga tidak akan selamat. Jika orang yang kau zalimi berdoa menengadahkan tangannya ke langit, ada orang layak yang kesehariannya hanya dicukupi dengan ikan yang pancing yang dijaring. Di suatu hari dia hanya mendapatkan satu ikan saja. Mau pulang mau makan bersama keluarga, diikat bersama pejabat, bahasanya pejabat. Diambil secara langsung ikan itu, sakit hati. Dibawa pulang, ternyata di perjalanan ikan itu menggigit salah satu jarinya. Ternyata gatal jarinya. Digaruk, tak sembuh-sembuh. Ikannya dimakan. Gatalnya nggak mari-mari pergi ke dokter. Apa dokter? Cepat. Ini infeksi bisa menular. Segera diputus, mutilasi, diketok. Daripada sampai menuju ke lengan, segera dipotong jari. Setelah dipotong, ternyata gatalnya menambah ke tangan. Gatal dok. Ini sudah berjalan. Daripada tidak dipotong, nanti kalau bisa ke lengan, dipotong. Ternyata sudah nyampe di pergelangan tangan, dipotong sampai lengan siku. Akhirnya tolong untuk gatal terus, tidak selesai, masih gatal. Akhirnya soal ke kiai, ulama, tanya, ini gimana awal ceritanya? Kok bisa sampai penyakit kayak gini? Ya, ini terakhir saya makan ikan. Gimana ditanya? Saya rampas dari nelayan. Coba itu kamu samperin si nelayan, tanya dan minta maaf, minta kehalalannya. Ini sudah 1 bulan berlalu, disamperin ke pelabuhan, dicari, si nelayan sudah lupa. Siapa? Saya dulu 1 bulan yang lalu yang telah merampas ikan. Mohon maaf. Tolong halalkan. Kenapa tanganmu kesal? Makanya saya tanya, apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan? Maka si nelayan mengatakan, ketika engkau merampas ikan itu, sakit hati ini dan aku memohon kepada Allah, ya Allah, engkau yang mentakdirkan ikan itu untuk menjadi nafkahku, tapi ada orang yang merampas. Tolong ambil haknya ya Allah sesuai kuasamu. Hati-hati, lisan hati-hati. Ini kita udah zaman agak lama, udah lama kita ini. Tapi akhir-akhir ini ada kita aja. Banyak kita yang kita ambil hikmahnya. Orang yang dibina, tiba-tiba mulia, diangkat derajatnya. Ada aja kita seperti ini di zaman sekarang. Nyata, ini kita nyata. Jadi jangan pernah menyakiti orang. Ini salah satu cara orang pemalas mau ke surga. Para jamaah dan Jumat rahmatullah, orang zalimi kita sudah menderita di dunia, apalagi di atas lah.
bangkrut, muflis bangkrut. Makanya hati-hati para jamaah yang Jumat, rahimahullah. Kita ahli ibadah banyak, beramal soleh, sholat tahajud, puasa, jauh. Tapi kita sudah mencela, menghina orang. Hati-hati bangkrut, bangkrut. Sangat tepat sekali. Kenapa kok ada seorang yang pahala ibadahnya pas-pasan tapi kok masuk surga? Karena tabungannya nggak bocor, galon airnya itu nggak bocor. Ibarat pahala itu air, galonnya nggak bocor. Tapi hati-hati orang yang ahli ibadah, tapi suka mencela. Ini kejadian kita ini juga terjadi baru-baru ini. Hati-hati. Orang ahli ibadah, ahli ilmu, tapi suka mencela. Hati-hati bocor. Kaget nanti di akhirat. Ayo kita sama-sama membuktikan ya. Bocor amalannya, publik bangkrut. Maka semoga di kesempatan kali ini kita menjadi orang yang baik, qalbus salim, hati yang selamat, dan jika ada kesilapan, kesalahan, tutur kata, saya pribadi Ahmad dalam kesempatan kali ini mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang telah lalu, baik disengaja ataupun tidak disengaja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narul muqaddah allati tattali'u 'ala al-afidah innaha 'alayhim mu'tadah fi 'amadin mumaddadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Wa taqabbal minkum kira wa ta'ala innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para sidang Jumat rahmatullah, hadini sholat ala Nabi Muhammad wa qabulu hatmun bidun rasul. Amaluna baina qabuli wa rabbiha illa sholat ala Nabi Muhammad. Terus meneruslah engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu pasti diterima tanpa keraguan. Amalan kita kadang diterima, kadang ditolak. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti diterima. Kalau Allah Ta'ala fi Quran Azim, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Allahumma ij'alna minal muslimin alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'indahu mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا نافعا بجميع عبادك قاصرا عن جميع مرادك. ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا